Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang kepada para pendengar, pengikut sidang kalam, tidak kira di mana anda berada. Ini adalah episod kedua podcast sidang kalam, yang mana jikalau sahabat-sahabat ingat, podcast yang pertama kita beberapa bulan lalu untuk mewawancara seorang bekas ataupun mantan Wahabi, iaitu Ustaz Adam Iman. Bagi sesiapa yang belum lagi menyaksikan podcast tersebut, boleh pergi ke sidang kalam dan type bekas Wahabi ataupun mantan Wahabi. Di sana ada dua bahagian, ya, ada dua bahagian wawancara kami dengan Ustaz Adam Iman. Mungkin ada yang bertanya, kenapa perlu dibahaskan isu ini? Antara sebabnya, yang paling mudah untuk saya katakan adalah kerana ada sebahagian pihak mengatakan bahawa tidak ada Wahabi. Tidak ada Wahabi di Malaysia ini. Bahkan saya tidak terkejut jikalau mungkin teman-teman kita di Indonesia juga mengatakan yang sama. Ya, golongan Wahabi di sana juga mungkin tidak mahu mengaku dan mengatakan tidak ada Wahabi. Jadi di samping menjelaskan berkenaan dengan bahaya gerakan Wahabism ini, kami melihat adalah perlu untuk kami mendatangkan bukti nyata. Kalau kami yang sebut mungkin boleh diragukan lagi. Tapi jikalau mantan Wahabi sendiri yang membuat pengakuan, maka bagaimana mungkin ia dinafikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, podcast kami ini, tema besarnya adalah antara dua pelampauan. Kerana kami mempercayai bahawa jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah jalan tengah, jalan al-wasat di antara dua pelampauan. Tidak kiralah pelampauan itu termasuk pelampauan Zahiriyah dan Batiniyah. Di antara pelampauan Zahiriyah dan Batiniyah, pelampauan terlalu keras dan terlalu lembut, pelampauan memberikan penekanan terlalu banyak kepada akal ataupun pelampauan yang membuang akal, dan bermacam-macam lagi jenis pelampauan. Jalan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah jalan tengah, al-wasat, bainal ifrat wat tafrit. Jadi itu tema besar podcast ini. Insya-Allah kami bukan sahaja akan mewawancara bekas-bekas Wahabi ataupun ajaran-ajaran lain, tetapi termasuk juga ajaran Batiniyah. Dan insya-Allah satu hari nanti kita akan bawa bekas liberal yang ekstrim, ya, menceritakan pengalaman mereka untuk kembali ke jalan yang tengah. Pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka menjadi radikal dalam aliran-aliran yang mereka sertai, dan kemudian bagaimana mereka kembali ke jalan Ahli Sunnati wal Jamaah. Alhamdulillah pada malam ini kita ada panelis yang special yang didatangkan dari jauh walaupun secara online sahaja. Beliau adalah mantan teroris, ya, Indonesia yang pernah dipenjarakan selama 10 tahun oleh kerajaan Indonesia kerana keterlibatan beliau di dalam gerakan terorisme di sana. Dan kesediaan beliau untuk berkongsi pengalaman pada malam ini adalah satu yang mana kami berbesar hati, dan saya yakin ramai masyarakat Islam akan mendapat manfaat daripadanya. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan Pak Sofyan Thauri. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, saya dan kawan-kawan, Amin. teman-teman di sini semangat ya, dan teruja untuk mewawancara Ustaz dan belajar dari pengalaman Pak Sofyan, ataupun boleh juga kami panggil sebagai Ustaz Sofyan, kerana ini sudah menjadi bidang pekajian Pak Sofyan dan saya yakin ada kepakaran Pak Sofyan ya dalam pekajian ini. Jadi Pak Sofyan di mana sekarang nih Pak Sofyan? Saya di Jakarta ini, tepatnya di daerah Depok. Adakah di rumah moderasi? Masih dekat dengan Jakarta. Iya, betul, di rumah moderasi di kediaman. Oh, mungkin Pak Sofyan boleh ceritakan sedikit sebanyak apakah itu rumah moderasi sebelum kita pergi lebih lanjut? Iya, baik. Rumah moderasi adalah rumah di mana tempat kita bernaung, berkumpul untuk menyajikan Islam yang wasatiyah, Islam yang pertengahan, bukan Islam yang jatuh tadi Pak Ustadz bilang tafrid dan ifrat gitu ya, jatuh kepada hal yang sifatnya memudah-mudahkan, yang sifatnya tasahul, tapi juga tidak terjebak kepada sifat-sifat yang sifatnya tasyadud. Karena yang baik itu memang di tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Inilah yang kemudian kita ingin menyajikan Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, ya, tidak terjatuh kepada paham-paham ekstrim yang justru itu membinasakan kita. Dan Nabi Muhammad SAW banyak menyinggung, banyak menegur sikap-sikap tafrid dan ifrat ini. Jangan sampai kemudian kita beragama jatuh kepada paham-paham ekstrim yang kemudian itu bisa membinasakan kita semua. Begitu Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi Pak Sofyan ya, sebelum kita pergi lebih lanjut, ada suara-suara yang sudah timbul yang bertanya soalan ini. Ditanyakan, sahabat-sahabat kita di Palestina sedang teruk dibantai oleh musuh kita. Mengapa perlunya kita di sini untuk bahaskan tentang Wahabi, tentang Salafi, sedangkan kita ada musuh yang nyata di luar? Apa keperluannya sebenarnya, Pak Sofyan? Iya, kepedulian kita kepada Palestina, kepedulian kita kepada nasib kaum muslimin di dunia yang belum beruntung, itu adalah bagian daripada agama kita. Karena Rasulullah memang bersabda dalam sebuah hadis yang mengatakan wa ta'atu fihim wa tarahumihim wa tawaddihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman, masalul mukmin dalam pergaulannya, dalam kasih sayangnya, dalam persatuannya, itu kal jasadil wahid, seperti dia satu tubuh. Yang mana jikalau mereka menderita, merasakan penderitaan, kita juga harus itima, peduli dengan nasib kaum muslimin. Dan itu dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW yang mengatakan man la yahtama bi amrul muslimin fawa falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ihtima, ya, peduli dengan nasib kaum muslimin, kita nggak dianggap sebagai kaum muslimin. Di mana rasa persaudaraan kita? Akan tetapi yang sangat kita miris di Indonesia, ada beberapa kelompok-kelompok yang sepertinya mereka punya rasa solidaritas, mereka punya kepedulian, punya rasa empati kepada nasib kaum muslimin seperti Palestina, tetapi kemudian ternyata menyimpan sebuah paham yang menurut saya ada agak-agak ekstrim. Ya, mereka akhirnya menarasikan bahwa ini adalah kesalahan kaum muslimin yang tidak dekat dengan agama. Ini adalah kesalahan pemerintahan kita yang selama ini zalim kepada umat Islam, sehingga kita tidak peduli dengan nasib-nasib mereka. Yang awalnya kelihatannya mereka bersimpati dengan kaum muslimin, tetapi ternyata juga menumbuhkan rasa kebencian. Entah mereka ingin mengeksploitasi, mengeksplor kasus-kasus dunia Islam untuk kepentingan merekrut ke dalam kelompok mereka. Dan ini terjadi di Indonesia. Beberapa kelompok-kelompok seperti kelompok Jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok yang lain yang kemudian membangun akwalnya, membangun pendapat-pendapat dengan pendapat-pendapat yang tasyadud tadi. Pendapat-pendapat yang menurut saya jatuh kepada ekstrim,
gitu, jatuh kepada sikap-sikap tasyadud. Dan ini menurut saya penumpang gelap gitu. Kepedulian kita kepada nasib kaum muslimin seperti Palestina tidak sepatutnya dibarengi dengan menimbulkan rasa-rasa benci kepada menyalahkan pemerintahan, menyalahkan kaum muslimin yang katanya mereka tidak beragama dengan baik, berakidah tidak betul. Maka pernah di Indonesia di sekitar tahun 2008-2009 ketika Palestina diserang oleh Israel pada saat itu dan banyak 3.700 rakyat Palestina meninggal dunia karena aksi-aksi brutal dari Israel. Ternyata mereka membuat status gitu tentang kekafirannya Hamas gitu. Kenapa ketika kaum muslimin sedang membutuhkan kepedulian dan sebagainya, mereka justru membuat status kekafirannya Hamas gitu. Karena mereka katakan bahwa Hamas itu menang melalui proses demokrasi dan demokrasi itu adalah kesyirikan. Mereka mengambil hukum dari hukum manusia. Bagaimana Islam bisa tegak dengan demokrasi gitu? Maka Hamas statusnya kafir. Saya menjadi teringat dengan pesan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya salah satu ciri teroris itu, ciri-ciri kelompok Khawarij itu adalah yaqtuluna alal Islam wa yad'una alal awthan. Mereka membunuhi orang-orang Islam dan mendiamkan para penyembah berhala. Ya, ternyata orang-orang kafir yang berbuat zalim selamat dari lisan-lisan mereka, sementara kaum muslimin yang berjuang tidak selamat dari lisan-lisan mereka. Inilah yang kemudian saya menyadari ini kelompok aneh dan kelompok berbahaya. Demikian Pak Ustadz. Baik. Saya diberitahu Pak Sufyan baru sahaja mengadakan sebuah dialog ya dengan seorang teman Salafi Wahabi di Indonesia yang mana tajuknya tidak jauh berbeza dengan tajuk kita pada malam ini. Dan dialog tu saya diberitahu berlaku sehari sebelum ni ya. Ya, betul. Ya, boleh Pak Sofyan kongsikan resolusinya apa yang boleh kami belajar daripada dialog tersebut? Ya, betul. Selama ini mereka menolak bahwa Khawarij atau teroris yang selama ini mudah mengkafirkan itu bukan berasal dari Muhammad bin Abdul Wahab atau kelompok-kelompok Salafi. Mereka menganggap bahwa yang dimaksud itu adalah Wahab bin Rustum, tokoh Khawarij yang ada di Maroko yang muncul pada abad keempat atau abad kelima Hijriah, yang mana kami mereka kena yang sama di sini Pak Sofyan. Ya, mereka menganggap bahwa ini bukan kami. Nah, permasalahannya kami ditahan 10 tahun di penjara dalam kasus terorisme. Yang kami kaji adalah buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana itu bisa mungkin bahwa sumber-sumber terorisme itu berasal dari Wahab bin Rustum? Kami jadi teroris bukan buku-bukunya Wahab bin Rustum. Kita nggak pakai Wahab bin Rustum. Misalnya kami pakai referensi Kitabut Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab, ada Risalah Makna Tauhid. Tauhid itu pentolannya ada 5. Dan yang keempat adalah orang nggak berhukum dengan Allah. Dan mereka menuduh bahwa pemerintahan Indonesia, Malaysia, pemerintahan muslim lainnya nggak berhukum dengan hukum Allah, itu adalah negara kafir. Itu ada di dalam Risalah Makna Tauhid dan sebagai dalam syarah-syarahnya. Lalu ada buku yang namanya Nawaqidul Iman. Ya, itu karangan-karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kami jadi teroris itu adalah berasal dari buku-buku itu. Kenapa bisa demikian? Pertama, dalam penangkapan kepolisian Indonesia, dalam hal ini ada Densus 88, buku-buku yang disita oleh para kepolisian tersebut dari tangan para teroris, ini ditemukan buku-buku yang saya sebutkan tadi. Ada Kasfus Syubhat, Nawaqidul Iman, ada kitab-kitab semacam Kitabut Tauhid, bahkan ada kitab-kitab sekunder daripada kitab-kitab Ad-Durrul Athaniyah fi Ajibatin Najdiyah gitu kan. Kitab Ad-Durrul Athaniyah ini kalau kita lihat kelompok-kelompok takfiri itu merujuk pada kitab-kitab Ad-Durrul Athaniyah. Jadi dari situ kami punya dalam buku ini lebih dalam insyaallah selepas ni Pak Sofyan kita akan masuk ke dalam buku ini dengan lebih dalam kemudian insyaallah. Siap kalau begitu. Baik. Pak Sofyan, saya rasa ramai kawan-kawan kita nak lebih mengenali Pak Sofyan ya, dengan latar belakang yang begitu menarik, perjalanan hidup yang begitu masya-Allah
boleh dibuat filem sebenarnya. Kalau menurut saya, boleh tak Pak Sophian menceritakan pengalaman Pak Sophian dulu sebagai seorang anggota polis, kemudian menyertai pula gerakan teroris, dan kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Pak Sophian kembali ke pangkuan jalan Ahlussunnati wal Jamaah. Mungkin Pak Sophian boleh berkongsi dengan kami. Ya, selama kami di kepolisian pernah berdinas selama 13 tahun, kami waktu ikut-ikut pengajian bersama mereka, mereka selalu mengatakan bahwa musik ini haram. Memutlakkan hukum musik itu haram. Maka nanti kalau sudah memutlakkan hukum musik itu haram, maka kita setiap upacara bendera, penghormatan bendera kepada Sang Merah Putih, itu lagu-lagu itu diharamkan gitu. Sehingga kami yang polisi ini resisten dengan paham yang kami miliki gitu, bahwa musik itu haram gitu. Inilah kenapa pemikiran-pemikiran ini itu nggak cocok dengan pemikiran-pemikiran yang semacam saya yang sebagai seorang polisi yang mengabdi kepada bangsa dan negara ini gitu. Nah, akhirnya itu menjadi permasalahan karena memang kelompok-kelompok ini cenderung membangun akwanya dengan pendapat-pendapat yang sifatnya itu mutasyaddidah, pendapat-pendapat yang ekstrim. Padahal tidak seharusnya dengan yang lain. Iya, nggak ada pandangan-pandangan yang lain. Misalnya aqwalu fihi, karena masalah ini kan banyak dibangun istiad. Keharaman musik itu bukan sampai derajat pada qat'i, sebagaimana haramnya zina, mencuri, ya kan, haramnya minuman keras yang kita jelas perkara-perkara yang sifatnya maklum minad din bidarurah. Perkara-perkara yang maklum, yang sudah dikenal secara darurat gitu, nggak ada alasan gitu. Tapi permasalahan hukum musik itu nggak sampai pada derajat qat'i, nggak ada keharamannya yang sampai pada derajat qat'i. Tapi mereka berani menyimpulkan bahwa ini sudah qat'i, tidak boleh ada debat-debat, tidak boleh ada hukum-hukum yang lain kecuali haram tadi. Inilah problemnya sebetulnya. Akhirnya mereka menjadi kaku, menjadi sulit untuk bergaul dan sebagainya dengan realitas kehidupan yang seperti ini. Akhirnya mereka jatuh justru pada sikap-sikap ekstrim tersebut. Inilah yang kemudian dapat kajian-kajian lagi kami bahwa berdinas di kepolisian, berbakti kepada bangsa dan negara, ini adalah kekafiran, kekufuran. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ini adalah ansor togut gitu. Nah, kutipan-kutipan itu banyak diambil dari dakwah Najd, banyak diambil dari kelompok Salafi Wahabi ini yang dijadikan banyak referensi kutub, ya, Pak Sophian? Bukan daripada Said Kutub pada awalnya tu. Memang terus daripada dakwah Najdiyah. Iya. Said Kutub ada juga punya peran ya di dalam kitabnya, misalnya Ma'alim Fitorik. Ketika dia membagi masyarakat menjadi dua bagian. Kalau tidak masyarakat Islami, masyarakat jahili. Apa iya menghukumi realitas itu dengan hitam putih seperti itu? Makanya jangan salah Pak Ustadz, kalau di dunia Islam, kelompok-kelompok ekstrim itu kebanyakan berasal dari kampus-kampus eksakta, fakultas kedokteran. Kenapa? Mereka terlalu hitam putih menghukumi syariat. 1 + 1 2, 2 + 2 4. Ini yang menurut saya berbahaya. Karena kalau kata Syekh Abu Qada al-Filistin, seorang ulama di Suriah, dia mengatakan bahwa walam yarul iman ila martabatun wahid fil hukmi. Tidaklah mereka melihat keimanan itu seperti satu derajat di dalam sebuah hukum. Demikian juga dalam melihat kekufuran. Padahal keimanan dan kekufuran itu enggak satu tingkatan, Pak Ustadz. Jadi dia ada tingkat-tingkatannya gitu. Dan itu dijelaskan, maka ada bab di Sahih Bukhari yang mengatakan kufrun duna kufrin. Ada kekafiran yang enggak menjadikan dia menjadi kufur. Seperti sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apakah kufur nikmat merupakan kekufuran yang menyebabkan orang keluar dari milah? Tentu tidak gitu. Makanya kemudian ketika ada seorang non-muslim yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulullah, membuat cabang-cabang keimanan, ya, cabang-cabang keimanan. Contoh misalnya al-haya'u minal iman.
atau an-nadhatul syu'batul minal iman, atau hubul watan minal iman. Apakah kita akan lantas mengatakan mereka telah beriman karena melakukan cabang-cabang keimanan? Tentu tidak gitu. Demikian juga kekufuran. Kekufuran juga bertingkat-tingkat. Apakah ketika mereka membuat kajian bahwa polisi, tentara itu kekufuran, apakah itu demokrasi itu adalah kesyirikan? Kajian-kajian mereka seperti itu. Siapa pelakunya yang mencoblos berarti dia jatuh pada kekafiran. Apa lantas ketika dia melakukan cabang-cabang kekufuran itu dia jatuh pada kekufuran? Tentu enggak gitu. Tapi mereka tidak seperti itu, Pak ya, Pak Ustadz. Ya. Dia menghukumi realitas ini seperti hukuman itu adalah keimanan dan kekufuran itu derajat dalam satu hukum. Makanya inilah yang kemudian menjadi orang itu ekstrim. Di kampus-kampus besar, dan ini sebuah penelitian yang sangat penting dari buku yang bernama Engineering of Jihad yang dikarang oleh Diego Gambetta dan Stephen Hartog yang meneliti hampir 497 para ekstremis di dunia Islam, itu kebanyakan berasal dari fakultas kedokteran, fakultas teknik, dan sebagainya. Sementara di barat, mahasiswa-mahasiswa sosial itu kebanyakan masuk kepada aktivis kiri. Ini temuan yang sangat menarik. Makanya tidak heran jika Dr. Azhari itu berlatar eksakta, Indonesia Amir Jamaah Islamiyah itu juga berlatar eksakta, Osama bin Laden seorang akuntan, wakilnya Syekh Ayman Ad-Dawahiri itu juga seorang dokter. Ya, inilah yang kemudian ekstrim-ekstrim seperti ini yang kemudian berbahaya. Akhirnya kami pada saat itu memutuskan untuk resign, keluar dari kepolisian karena menganggap bahwa ini adalah kekufuran dan sebagainya. Ini lebih banyak dominan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ketimbang Said Qutb sendiri. Said Qutb ya dia ikut menjadikan hitam putih dunia ini. Seakan nggak ada wilayah abu-abu, wilayah yang memang masalah-masalah sosial ini masalah abu-abu, Pak Ustadz. Kita nggak bisa secara pasti menentukan ini A yang sudah pasti benar, B, apalagi dalam masalah-masalah politik, dalam masalah-masalah sosial. Kita tidak bisa, Pak Ustadz, menghukum realitas itu secara hitam putih. Jadi mereka pada waktu itu Pak Sufyan susah untuk melihat grey area ya. Semuanya dilihat hitam ataupun putih sahaja. Benar ataupun salah sahaja. Ya. Ya, betul. Makanya para ulama itu ketika dihadapkan kepada perkara yang banyak dibangun ijtihad. Karena jangan salah Pak Ustadz, kata nasihat seorang guru, dia mengatakan yang bagi qati'u toma'i ilal wusul yakin fi kulli masalah. Ini masalah tu ijtihad. Bal aktar masalah ijtihad mabin ala golabatudhon. Ya, kata dia hendaknya memutuskan sampai pada taraf yakin dalam setiap permasalahan-permasalahan. Kenapa? Karena kebanyakan dalam masalah-masalah fikih itu adalah mabniun ala golabatudhon. Banyak dibangun yang namanya dzon atau sangkaan. Dzon itu apa? Kalau dalam kitab usul fikih dikatakan idrakur rojih li ahadil amroini. Mencari pendapat yang rojih ya di antara dua pendapat dalil yang sama-sama dianggap kuat. Gitu. Jadi ulama itu beristihad. Jadi nggak ada kebenaran mutlak dalam masalah-masalah yang sifatnya banyak dibangun istihad. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan ar-ra'yi shawabun yahtamilul khata, ar-ra'yu ghairul khata yahtamilul shawab. Pendapatku ini benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan gitu. Pendapat lain salah tapi bisa jadi mengandung kebenaran gitu. Dalam masalah-masalah Islam tidak ada kebenaran yang mutlak. Itu bisa diganggu. Kebenarannya hanya 70%, 30% bisa diganggu gugat. Sehingga jangan sampai dalam masalah-masalah sosial kita hukumi secara mutlak, secara tegas, secara qat'i. Kenapa bisa demikian? Nanti kita akan kelelahan, Pak Ustadz. Ya. Kita akan rawan sesat. Ya. Maaf ya Pak Sufyan, boleh saya katakan pada ketika itu Pak Sufyan belum terdedah lagi kepada ilmu usulul fiqh, ilmu fiqh, ilmu perbezaan mazhab, bagaimana para ulama melakukan istinbat, istidlal. Waktu itu memang belum terdedah ataupun dikaburi matanya, sudah tidak melihat lagi. Kerana puak-puak yang mengindoktrinasi Pak Sufyan pada waktu itu memberikan satu perkara yang begitu jelas. Ya, doktrin itu sangat dahsyat, Pak Ustadz. Jadi nggak hanya itu, kita mungkin
pelajaran usul fikih itu pelajaran yang tipis-tipis saja, nggak sampai kepada perbandingan muqaronah, sifatnya kita tuh harus salamatus sodar, lapang dada dalam melihat perbedaan-perbedaan. Nggak diajarkan seperti itu. Makanya yang sangat berbahaya dari kelompok Salafi Wahabi, ketika dia mengajarkan para murid-muridnya, kebenaran itu satu mutlak gitu. Pada perkara-perkara shawab yang banyak dibangun istihad, itu kan shawab lawannya khata. Kecuali al-haq dan al-batil. Al-Quran ini al-haq, maka lawannya batil gitu. Tapi kalau shawab, benar, itu presisi saja gitu. Kalau kita memanah walaupun nggak tepat, tapi kita sudah masuk dalam lingkaran presisi, hampir masuk. Jadi kebenarannya nggak kebenaran seperti kebenaran mutlak Allah dan Rasul yang sifatnya al-haq gitu. Dan lawan daripada shawab itu adalah khata. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang berbuat salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana gitu. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa dan kami salah. Jadi muktiin makfurun. Orang-orang yang salah yang insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai sampai Wahabi, dan dia menggunakan kata-kata al-haq gitu. Lawan bicaranya dianggap sebagai al-batil. Kami adalah posisinya adalah al-haq gitu. Makanya kemudian kata seorang ulama di Libya pernah mengatakan bahwa yuqaiduna qawaid min indi anfusihim ya wa yad'una hududan lidinillahi ta'ala. Ya kan, idza dakhalu fihi fa wal islam wa amla fa huwa kafir. Dia bilang bahwa mereka membuat kaidah-kaidah sendiri pada diri mereka sendiri, lalu meletakkan hududan lidinillahi ta'ala, batasan-batasan pada agama Allah. Siapa yang masuk kepada kriteria yang mereka buat, maka Islam. Yang tidak, maka dia kafir gitu. Nah inilah yang sering terjadi, Pak Ustadz ya. Di Pengalaman kami ya Pak Sufyan di sini dengan teman-teman Salafi Wahbi ini, seringkali apabila berbeza pandangan, begitu cepat mereka akan menggunakan pelabelan dusta dan jahat. Bila berbeza sahaja, dikatakan dusta dan jahat. Bukan lagi, oh ini mungkin saya tidak setuju, ini pandangan yang kurang tepat seperti Pak Sufyan kata tadi. Terus pergi kepada jahat, terus pergi kepada dusta. Jadi ini menanam kebencian di dalam pengikut mereka. Sesiapa saja yang tidak bersetuju dengan kami adalah orang yang harus diperangi, orang yang harus dituduh sebagai berdusta dan boleh masuk terus ke dalam hati orang. Boleh tuduh terus status ketakwaan seseorang dengan cara begitu. Baik Pak Sufyan, saya ingin sambung tadi. Jadi selepas ada benih-benih radikalisasi itu sewaktu Pak Sufyan di kepolisian lagi, bagaimana kemudian Pak Sufyan masuk secara rasmi ke dalam gerakan pengganas ini yang setahu saya Al-Qaeda ya, betul ya? Ya, betul. Ya. Ya. Silakan Pak Sufyan. Ya. Kelompok-kelompok Al-Qaeda pada saat itu masih banyak membangun akwal pendapat yang ekstrim gitu. Dan kita lihat 2013 ada buku yang dikeluarkan oleh Al-Qaeda yang berjudul adalah Idat Syar'i wa Thaqafi lil Mujahid, ya, persiapan ilmu-ilmu syariat dan thaqafi, yaitu ilmu yang sifatnya thaqafah untuk seorang mujahid gitu. Nah, salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Syekh Osama bin Laden kepada kita pada saat itu adalah dengan mempelajari buku-buku seperti Nawaqidul Iman karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sini kita bisa tahu bahwa referensi kitab akidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah akidah-akidah yang memang menjurus orang untuk kepada ekstrim. Sebetulnya akidah-akidah mereka ini sebetulnya bukan akidah salaf. Kalau akidah salaf itu adalah akidah yang banyak dibangun oleh ulama-ulama seperti Abu Ja'far At-Tahawi atau disebut dengan akidah Tahawi. Ada yang namanya Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari, disebut dengan Asy'ari dan Maturidi tadi. Sedangkan akidah-akidah ini banyak justru adalah akidah khalaf. Karena dikenalkan pertama kali oleh Ibnu Taimiyah, ya, ulama yang kemudian hidup di tahun 800 atau 700 setelah Rasulullah wafat gitu. Yang kemudian ini yang diklaim oleh kelompok Salafi Wahabi sebagai akidah salaf gitu. Ini sangat kita sayangkan. Kenapa bisa demikian?
para ulama-ulama itu mengenal kalau tidak mentafwid, membiarkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa artinya, wallahu alam bimuradihi. Yang kedua adalah dengan cara takwil. Kenapa bisa demikian ditakwilkan? Karena jangan sampai sifat-sifat Allah itu jatuh kepada makhluk, seperti Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya betis gitu, Allah punya arah, mata angin dan sebagainya, seperti kata-kata wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Mereka artikan bahwa yang datang itu Allah gitu. Berarti Allah sama seperti makhluk yang punya, yang datang dari arah. Enggak, wajah rabbuka kata Ibnu Abbas adalah orang yang datang perintah, ditakwilkan seperti itu. Tetapi mereka mengatakan bahwa mentakwil daripada sifat-sifat Allah itu berarti sama juga mentaktilkan gitu. Sebagaimana ini ada kitab, iya dianggap sebagai jahmiyah Pak Ustadz gitu. Ini ada kitab di juz 3, ini kitab Ad-Durar Ats-Tsaniyah. Kitab ini Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, cucu daripada Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dia ini mengatakan, ya, ditanya sebentar ya Pak Sufyan, mungkin suaranya ada sedikit gangguan. Oke, baik. Silakan Pak Sufyan. Maaf. Ya. Wasuila Syekh Abdurrahman ibnu Hasan anil Jahmiyati wa Rafidati wa Mu'tazilati. Ditanya Syekh Abdurrahman bin Hasan terkait Jahmiyah, Rafidah dan Mu'tazilah. Saya nggak akan bahas di sini Rafidah dan Mu'tazilah, tapi saya akan bahas misalnya Jahmiyah. Ya. Jahmiyah ini nanti diarahkan kepada yang namanya Asy'ariyah, ya. Ya, kata Abdurrahman bin Hasan, dia bilang, qala al-Imamu Ahmad rahimahullah. Ya, berkata Imam Ahmad rahimahullah, maksudnya Ahmad bin Hanbal, ya, aktsaru ma yuhtaunas min jihati ta'wil wal qiyas gitu. Bahwa kebanyakan daripada kesalahan-kesalahan manusia itu adalah dari sisi yang namanya takwil dan qiyas. Saya cari ibarat ini nggak ketemu di kitab apa gitu. Tapi oke lah. Lalu kata dia, kata Abdurrahman bin Hasan, ya, fasanafa al-mutaakhiruna min haula'i ala madhhabihim fasid. Jadi para pengarang-pengarang di akhir-akhir ini, ya, itu min haula'i, kebanyakan dari mereka semua adalah mazhab-mazhab yang rusak, katanya begitu. Lalu kal arjuzatil lati yusamunaha jauharut tauhid, ya, sebagaimana seperti al-Jurjazati yang menamakan, ya, kitabnya mereka itu sebagai Jauharut Tauhid. Kita tahu bahwa kitab Jauharut Tauhid adalah kitab-kitab yang dibuat oleh seorang ulama dalam mazhab Maliki, ya, yang kemudian beliau berakidah Asy'ariyah, yang kemudian kitabnya banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren di Indonesia, mungkin juga di Malaysia, di Patani, di Brunei, kitab Jauharut Tauhid. Tetapi dia katakan wahiyya ilhad. Ya, ilhad itu apa maksudnya? Maksudnya nih kitab dianggap ateis. Mulhid ini kan ateis, wa ta'tilu. Ya, dan dia menafikan, meng-off-kan yang namanya sifat-sifat Allah. Jadi orang yang mentakwil itu dianggap sebagai mu'attilut. Orang-orang yang menghilangkan sifat. La yajuzun nazar ilayya, enggak boleh melihat, membaca daripada kitab ini. Dan ini dianggap sebagai kitab yang kemudian banyak banyak kesalahan-kesalahannya. Lalu dikatakan lagi, wa hadhihi ta'ifatu allati tantasibu wa hadhihi ta'ifatu allati tantasibu ila Abil Hasan al-Asy'ari, ya. Dan kelompok ini, ya, itu dinisbatkan kepada kelompok-kelompok Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, mereka mengaku sebagai pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Makanya Abu Abdurrahman bin Hasan di dalam kitabnya lagi yang lain, yaitu namanya kitabnya adalah Fathul Majid, syarah daripada Kitabut Tauhid. Jadi cucunya ini mensarah daripada kitab kakeknya yang namanya Kitabut Tauhid. Ini dan ini sangat dikenal. Di dalam bab, ya, dikatakan man jahada syai'an minal asma'i was sifati wa qaulullahu ta'ala wa hum yukaffiruna birrahmani bal huwa Rabbi la ilaha illa min alahi tawakkaltu wa ilahi matab. Ya. Apa kata Abdurrahman ketika dia mensarah? Dia mengatakan di sini,
wa tabi'ahum ala dzalika tawaifi minal mu'tazilati wa asyirati wa ghairihim falihada kufruhum katsirun min ahlu sunnah qala al-alama Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ya, jadi kata dia untuk itu ya orang-orang yang mengikut daripada tawaif, kelompok-kelompok dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu dan selain daripada mereka, maka mereka kebanyakan dikafirkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya dengan riwayat dari Al-Lalikai dan Imam Tobroni katanya. Jadi sangat disayangkan kalau orang yang mentakwil itu disebut sebagai Jahmiyah. Jadi kami itu dulu perdebatan di Facebook 2012 ketika kami di dalam penjara, kami ini dulu dituduh oleh kawan-kawan yang ekstrem takfir ini sebagai Jahmiyah. Orang-orang yang mentaktilkan daripada sifat-sifat Allah gitu. Nah, di kalangan perdebatan kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini juga masih sama. Menganggap bahwa orang Asy'ariyah ini sesat, munharif anil haq. Dia jatuh pada kekufuran dan sebagainya. Dan ini sangat berbahaya Pak Ustadz. Ya kan, apalagi mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh dunia ini 1 miliar lebih itu kebanyakan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah dikafirkan, dianggap sebagai Jahmiyah, berapa miliar yang harus mereka kafirkan dari kaum muslimin sekarang ini gitu Pak. Inilah kebencian-kebencian yang tadi Pak Ustadz katakan ya, yang lama-kelamaan menjadi investasi kebencian ya, dan itu terpatri. Wajar kalau kemudian mereka tidak bisa berukhuwah Islamiyah kepada orang-orang Asy'ariyah, Maturidi dan orang-orang yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadzhab dan sebagainya. Ini Pak Ustadz yang sangat berbahaya sekali gitu. Baik. Masya Allah. Pak Sufyan, kemudian Pak Sufyan ditangkap dan dipenjarakan ya. Sewaktu saya maklum dalam sebuah video Pak Sufyan pernah membina sebuah kamp latihan ketenteraan ya untuk Al-Qaeda ya di Aceh. Betul ya Pak Sufyan? Ya, sehingga ke tahap itu. Betul. Okey, kemudian ya bila Pak Sufyan ditangkap itu dan dipenjarakan selama 10 tahun, kalau Pak Sufyan boleh berkongsi dengan kami di sini, di mana titik perubahan itu bermula Pak Sufyan? Apakah hujahan ataupun kata-kata daripada pegawai-pegawai diradikalisasi para Pak Ustaz di sana yang mengubah hati Pak Sufyan? Bermula titik perubahan itu bagaimana Pak Sufyan? Ya, baik, terima kasih. Jadi begini Pak Ustadz, kami ini berubah bukan karena program-program deradikalisasi, saya katakan. Justru kami ini berubah karena ternyata Syekh Osama bin Laden setelah dia tertembak mati 2011 itu mengeluarkan CTC Combat Terrorism Center Combat Terrorism itu mengeluarkan beberapa surat dokumen koresponden risalah surat-surat letter from Abu Tabat yang dikenal surat-surat dari Abu Tabat yang ditemukan di lokasi tertangkapnya dan tertembaknya Syekh Osama bin Laden gitu. Ternyata di buku-buku itu diutarakan bahwa gerakan kami, gerakan Al-Qaeda ini itu disusupi oleh paham-paham takfiri, paham-paham mudah mengkafirkan. Ini yang mengatakan bukan siapa-siapa, tapi Syekh Osama sendiri. Sehingga dia memerintahkan kepada para ulama-ulama. Dia sedang merungut atau dia membongkar? Dia merungut ya? Begitu ya, Pak Sufyan? Jadi surat-surat itu oleh CTC, Combat Terrorism Center milik Amerika, think tank kebijakan Amerika di dalam memerangi terorisme, itu ada think tanknya namanya CTC itu. Nah, CTC itu mengeluarkan, mempublikasikan, ada 19 surat Osama dipublikasikan gitu sebagai bentuk transparansi gitu. Nah, dari 19 surat kami terjemahkan ada 3. 3 itu kami terjemahkan. Ini ada evaluasi besar-besar dari Al-Qaeda. Sebetulnya awalnya kami ingin menunjuki kepada ikhwan-ikhwan para jihadis pada saat itu agar pedomani saran-saran daripada Syekh Osama. Di antaranya adalah tentang masuknya paham-paham takfir di gerakan mereka. Inilah yang kami rasakan sebetulnya. Ini kawan-kawan udah jatuh pada gulu. Yang apa yang disampaikan oleh Osama ini benar faktanya, kenyataan seperti itu. Sehingga saya jadi infil dengan gerakan ini. Saya menjadi resah. Berarti ini benar apa dikatakan oleh Osama bin Laden bahwa gerakan ini
berpaham-paham takfiri, berpaham mudah mengkafirkan gitu. Akhirnya kami waktu itu mencoba kawan-kawan menerjemahkan buku-buku seperti Nazar fil Ijma' Qot'i, buku yang sebetulnya bantahan daripada kitab Al-Jami' fi Thalabi Ilmi Syar'i milik Jamaah Jihad, ya itu sekarang banyak dipakai oleh kelompok-kelompok ISIS. Inilah kenapa banyak polisi yang ditembaki mati karena buku ini, Pak Ustadz. Gitu. Yang mereka menganggap bahwa mereka ini adalah ansor togut. Mereka ini kafirnya sama dengan sebagaimana Rasulullah dan bukan sebagaimana para sahabat ijma memerangi yang namanya Musailim al-Kadzab. Lalu mereka pakai dalil-dalil yang namanya inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khatiin. Fir'aun dan bala tentaranya, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Hadis-hadis ayat-ayat ini dibawa untuk mengkafirkan polisi tentara hari ini gitu. Nah, ini sifat-sifat dulu yang kemudian banyak dibantah oleh Al-Qaeda sendiri. Kelompok-kelompok ini selalu menisbatkan kepada kelompok Al-Qaeda. Padahal Al-Qaeda sendiri berlepas diri dari paham-paham takfiri pada saat itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan saya nggak percaya lagi dengan gerakan-gerakan kayak gini. Ini sudah jamaah rusak. Inilah yang menurut saya jatuh pada ekstrem. Itu awalnya seperti itu, Pak. Mulailah saya itu Pak Ustadz, saya mulai meninggalkan pelan-pelan. Makanya kemudian berita tentang saya ini saya dianggap pengkhianat gitu. Bukan pengkhianat. Saya rujuk ilal haq. Karena menganggap gerakan ini sudah tidak betul, sudah tidak benar. Kenapa? Siapa yang bilang? Syekh Utsama sendiri bilang seperti itu gitu. Dan ternyata betul, baik Al-Qaeda maupun kelompok-kelompok ISIS ini banyak membangun akwalnya pendapat-pendapatnya dengan pendapat-pendapat yang mutasyadid, pendapat-pendapat yang tasyadud, yang ekstrim. Ya, kalau begitu ada dakwaan yang mengatakan bahawa asal Al-Qaeda ini mereka sebenarnya berakidah Maturidiyah, tapi kemudiannya diinfiltrasi oleh gerakan Wahabi ini. Adakah betul begitu atau bagaimana? Kalau manhaj daripada akidah orang-orang Taliban memang Abu Mansur al-Maturidiyah yang mirip-mirip dengan Asy'ariyah. Tapi secara umum kelompok-kelompok Al-Qaeda itu mereka berakidahkan akidah daripada Ibnu Taimiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, akidah-akidah yang sering dibawa oleh orang-orang Wahabi. Karena memang cuma kenapa orang-orang Al-Qaeda ini bisa bersatu dengan orang-orang Taliban? Karena mereka menghadapi yang namanya common enemy, musuh bersama, yaitu para penjajah yang mereka masuk ke wilayah Afghanistan, Amerika dan sekutunya. Sementara orang-orang Al-Qaeda sendiri, dia lebih tasamuh, lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan itu. Karena mereka menganggap bahwa mereka harus berkoalisi yang disebut dengan aliansi strategis tanpa melihat siapapun akidahnya. Berbeda dengan kelompok-kelompok ISIS. Makanya kenapa kelompok-kelompok ISIS musuhi Al-Qaeda juga? Karena Al-Qaeda berlaku lemah lembut kepada orang-orang Taliban, mengakomodir, ya, menerima mereka sebagai saudara Muslim. Sementara inilah yang penyebab mereka berpisah dengan orang Al-Qaeda, kelompok-kelompok ISIS ini. Karena menganggap bahwa kelompok-kelompok Al-Qaeda sudah jatuh murtad. Karena apa? Karena berakidahkan atau membiarkan tidak mengkafirkan orang-orang syirik gitu, yang berakidahkan kepada Abu Mansur al-Maturidiyah. Inilah perpecahan permulaannya seperti itu. Tapi tetap bagaimanapun orang-orang Al-Qaeda sendiri itu secara umum berakidahkan seperti Salafi Wahabi. Makanya mereka menyebutnya sebagai Salafi Jihadi. Baik. Begitu Pak Ustadz. Baik, Pak Sufyan, sudah tentu kita sudah pun masuk sebenarnya agak dalam lah ke dalam isu ideologi. Saya kalau diizinkan ya Pak Sufyan, saya ingin bawa sebuah dapatan oleh seorang ulama bernama Dr. Abdul Fattah Qaddish Al-Yafi'i, di mana dia ada mengumpulkan sifat-sifat khawarij daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada sunnah-sunnah Nabi SAW dan juga daripada athar para sahabat. Dan di dalam tulisannya dia ada menggabungkan ataupun menyenaraikan lebih kurang 33 sifat khawarij. Jadi bila saya bacakan nanti ke-33 ini, saya mau minta komen daripada Pak Sufyan, mungkin berapa peratus sifat-sifat khawarij ini yang Pak Sufyan lihat pada gerakan-gerakan pengganas yang Pak Sufyan familiar ya. Baik, yang pertama sekali takfir mukhalifihi min ahli Islam. Ciri utamanya adalah mereka mengkafirkan mereka-mereka yang tidak sependapat dengan mereka di kalangan orang Islam.
takfir murtakibil kabirah. Mereka yang melakukan dosa besar juga dianggap kafir. Ciri ketiga, al-khuruju 'alal hakimil muslim idza jar. Mereka akan cepat bangkit melawan pemerintah Islam bila mana saja mereka melihat tanda-tanda pemerintah itu melakukan kezaliman. Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh orang Islam. Nombor 5, yada'una ahlal awthan, dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Nombor 6, adam tauqirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memuliakan Nabi SAW seperti sepatutnya. Nombor 7, tatabbu' ma tashabaha minal Quran. Mereka ini suka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat dan menjadikan isu mencipta fitnah melalui ayat mutasyabihat ini. Nombor 8, tashbihullah bi khalqih. Mentashbihkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Hudatsaul asnan. Mereka ni biasanya muda-muda. Kemudian sufahaul ahlam wal uqul. Mereka ini berimpian seperti impian kanak-kanak, tidak cerdik impian mereka dan akal mereka itu cetek. Nombor 11, al-fahmul a'waj lid-din. Kefahaman agama mereka itu bengkak-bengkok, tidak lurus. Maksudnya tidak bermanhaj. Nombor 12, simahum at-tahlik ay halqur ru'us. Nah, antara ciri mereka adalah mencukur kepala. Nombor 13, istimraru khurujihim ila akhir zaman. Akan sentiasa ada kumpulan ini sampai ke akhir zaman. Nombor 14, ingkarud dajjal walidha yuqatiluna ma'ad dajjal akhir zaman. Mereka ini mengingkari dajjal dan mereka akan berperang bersama-sama dengan dajjal di akhir zaman. Nombor 15, al-muruqu minad dini bismiddin. Mereka ini keluar daripada agama dengan nama agama itu sendiri. Melampau dalam beragama sehingga terkeluar daripada agama. Nombor 16, ihtiqaru a'malil muslimin. Mereka meremehkan perbuatan ataupun amalan-amalan orang Islam. Nombor 17, isti'zamuhum li'amalihim. Mereka suka memperbesar-besarkan amalan mereka sendiri. Nombor 18, yakhrujuna fi waqti furqatil muslimin. Mereka biasanya keluar ketika ada perpecahan di kalangan orang Islam. Nombor 19, at-tashaddudu wa tanattu'u wal ghulu. Dan mereka ni sangat keras. Ya, sangat keras dan tidak mudah bertoleransi dan bertolak ansur. Nombor 20, al-ghilzatu wal unfu fi ta'amul. Mereka ini sangat keras apabila bermuamalah itu keras. Susah untuk berkasih sayang. Amat mudah untuk bergaduh sesama sendiri. Nombor 21, yuhsinunal qaul wa yusi'unal amal. Mereka pandai bercakap tetapi perbuatan mereka itu tidak seperti yang mereka katakan. Nombor 22, ihtimamuhum bitilawatil Quran dunal amali bih. Mereka mementingkan membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan Al-Quran. 23, al-baghdha'u fi qawlihim wa fi'lihim. Perbuatan dan percakapan mereka itu banyak kebenciannya. Nombor 24, yahmiluna ayatil kafirin 'alal muslimin. Mereka suka mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir dan ditempelkan kepada orang-orang Islam. I'jabuhum bi anfusihim. Mereka sangat takjub dengan diri mereka sendiri. Yuridunal batil bi kalimatil haqq. Mereka akan menggunakan kalam-kalam yang dengarnya benar tetapi mereka inginkan kebatilan daripada kalam-kalam itu. Istihlalud dima'il ma'sumah. Dan mereka menghalalkan darah-darah yang tidak ada hak untuk mereka jatuhkan. Al-jur'atu fi dinillah bijahl. Mereka ni sangat berani bercakap tentang agama Allah walaupun mereka itu jahil. Khurujuhum anis sawaril a'zam minal muslimin. Dan mereka ini suka melawan kelompok terbesar umat Islam. Nombor 30, mu'adatuhum li Ali radhiyallahu anhu wa ahli baiti. Mereka banyak mencerca ataupun bermusuhi Sayyidina Ali dan keluarganya. 31, mu'adatuhumus sahabah radhiyallahu anhum. Dan mereka ini juga bermusuhan dengan para sahabat. Nombor 32, kasratul ibadati ma'al ightirari wal kibr. Mereka banyak ibadah tetapi gurur. 33 yang terakhir, al-intiqaiyah fil akhdhi bis syariah. Mereka ini pandai pick and choose daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh Abdul Fattah merumuskan wa ahammu sifatihim, nombor 1, ma'allahi ta'ala bit tashbih wa ma'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bit tahqir wa ma'al muslimin bit takfir. Ini rumusan sifat-sifat khawarij ini. Dan kalau Pak Sufian izinkan sebentar ya, saya ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan khawarij ini. Bukan sahaja yang kita sebut hari ini mungkin ISIS ataupun Wahabi Jalur Keras dan sebagainya, tetapi juga menyertakan segala gerakan-gerakan seperti Batiniyah, yang mana di dalam sejarah Islam
mereka juga melakukan kekerasan dan kita lihat ciri-ciri itu kena juga kepada mereka. Jadi dia bukan sahaja berkaitan dengan kumpulan yang mungkin ialah anggapan rata-rata orang Islam, tapi termasuk juga aliran batiniah yang ada hasyashin yang melakukan proses assassination ya kepada pemimpin-pemimpin Islam pada waktu itu dan memusuhi para sahabat dan sebagainya. Jadi selepas Pak Sofian mendengar ciri-ciri ini, berapa peratus rasanya yang kena dengan pengalaman Pak Sofian? Ya, apa yang disebutkan oleh Ustadz ini sebetulnya ada pada gambaran kelompok-kelompok takfiri hari ini, yaitu kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Walaupun mereka tingkatannya nggak sama, tetapi mereka hampir mirip secara umum sifat-sifat mereka. Apa yang Pak Ustadz sebutkan tadi itu semua adalah kalam Rasulullah SAW. Pertama, dalam hadis dikatakan dalam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abdullah selalu dikatakan saya keruju fi akhir zaman, ya'ti fi akhir zaman. Artinya mereka ini akan muncul sampai akhir zaman nanti, bahkan sampai mereka ikut menjadi kelompok Dajjal gitu. Apa ciri-ciri mereka? Hudatha wa atman, anak-anak muda gitu. Wasufau ahlam, ya mereka bodoh-bodoh karena miskin pengalaman. Anak-anak muda ini kan sedang menyatu jadi diri, pengalaman mereka kurang gitu. Itu sudah beberapa ciri. Lalu ciri-ciri yang lain apa? Yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal afsad. Mereka ini membunuh orang-orang beriman. Kenapa? Intensitas mereka, permusuhan mereka itu lebih sering ya ditujukan kepada orang-orang ahlul Islam ketimbang orang-orang kafir. Orang-orang kafir selamat dari lisan-lisan mereka gitu. Makanya wajar kalau kemudian dalam peperangan Israel Hamas tadi udah kita bahas banyak. Apalagi ciri-ciri tadi, mungkin sudah sampai 8. Ciri-ciri mereka adalah yaqra'unal Qur'an la yunawijuhana jirahum. Bacaan Quran mereka tuh nggak sampai tenggorokan. Yang lewat itu tenggorokan. Yamruku minas saham minad din. Kama yamruku minas saham minar rumiyah. Ya, mereka ini melesat keluar busur tanah. Makanya ada perdebatan di kalangan para ulama, apakah kalimat yamruku minad din ini apakah mereka sudah jatuh pada kemurtadan? Ya, bisa jadi. Karena apa? Banyak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Misalnya nggak boleh membunuh. Mereka membunuh umat Islam. Itu kan perkara yang menurut kita masuk kepada para maklum minad din gitu. Nah, kemudian apalagi ciri-ciri mereka? Gitu. Yaqra'unal Qur'an ya yunawizuhana jirahum. Ya kan? Kemudian apalagi min qira'atikum ila qira'atihim syai'an. Bacaan kalian itu nggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Khitab qira'atikum min qira'atikum. Kum itu kembali kepada para sahabat-sahabat. Ibadahnya para sahabat itu nggak ada apa-apanya dengan bacaan-bacaan mereka. Ya da'una kitabullah. Dan mereka selalu mengajak kepada kitabullah. Tapi mereka bukan ahlinya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan hari ini banyak para teroris-teroris di Indonesia itu banyak membangun yang namanya RQ, rumah Quran, rumah-rumah tahfidz. Mereka konsentrasi di bidang-bidang tersebut. Tapi sejatinya mereka sedang mengkader pasukan-pasukan yang menyiapkan para zombie-zombie halus darah. Kenapa? Karena membaca Quran bukan jaminan ya. Ini bagus ibadah ya menjadi orang yang hafizul Quran gitu. Tapi kalau hanya sekedar hafid, yang bunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah Abdurrahman bin Muljam, yang juga seorang ahli Quran gitu. Artinya Rasulullah SAW ingin memberitahukan kita bahwa Anda jangan terpaku dengan banyaknya ibadah mereka. Tampilan-tampilan zahir mereka yang seakan-akan sebagai seorang ahli ibadah. Bukan seperti itu patokannya. Nah, apa yang Anda sebutkan itu semua ada pada mereka masuk kepada terjebak kepada ayat mutasyabih. Mereka mengatakan bahwa kalau begitu kalian mentaktilkan sifat-sifat Allah, Anda sama juga mentawilkan. Maka dalam pembahasan mereka tidak ada uzur takwil dalam perkara syirik akbar, tidak ada uzur takwil dalam masalah-masalah perkara tauhid. Dan akhirnya orang-orang Asy'ariyah akhirnya pun dikafirkan oleh kelompok-kelompok ini. Dan itu semua sudah terjadi. Dan sudah ada dan sudah kita temukan itu semua. Maka kata Rasulullah, idza laqitum faqtul, kalau kalian ketemu sama mereka, ya perangi mereka. Maksudnya apa? Dilawan gitu. Jangan kita diamkan gitu. Jangan sampai ini adalah sumber disintegrasi bangsa, Pak Ci. Dan ini termasuk kita dalam menjaga keamanan regional, keamanan
Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Karena ini kejahatan adalah kejahatan lintas transnasional. Mereka biasa menyeberang dari Indonesia ke sana, ke Malaysia, Malaysia nyebrang. Dan kami melihat sendiri, kami pernah menampung orang-orang Malaysia di Indonesia, yang sebetulnya di Malaysia sendiri adalah orang-orang DPO, gitu. Kemudian banyak ketika ya, orang-orang apa tadi disebutkan daripada Malaysia itu, orang-orang ya, mereka buronan JI, ya, DPO daftar pencarian orang yang wanted ya. Dari Malaysia mereka lari ke Indonesia seperti Nurdin Emtet, Dr. Asari, Arman, ada banyak sekali gitu. Alhamdulillah Ustaz Nasir Abbas sudah sadar gitu. Tapi dulu kami mencarikan rumah bagi orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura gitu, yang sekarang entah sudah kemana. Ya seperti itu. Ini akan mengganggu keamanan negara. Tegas pada kelompok-kelompok ini adalah demi keamanan, demi persatuan, demi integrasi bangsa. Karena ini rawan kepada konflik, karena mudah memecah belah umat Islam dan sebagainya. Dan ini ancaman yang betul-betul ancaman. Karena apa? Ini akan relevan sampai akhir zaman, Pak Ustadz. Gitu, Pak Ustadz. Dan saya rasa Pak Sufyan pun maklum. Minta maaf ya, kadang-kadang saya bercakap tu seolah-olah saya memotong Pak Sufyan kerana mungkin ada lagging sedikit. Saya mohon maaf ya, kalau saya seolah-olah macam memotong. Saya mohon maaf ya. Saya rasa Pak Sufyan maklum baru-baru ini kejadian yang berlaku di Malaysia tentang pembunuhan 2 orang anggota polis di pondok polis, di pondok polisi itu sendiri. Pengganas ini masuk ke dalam pondok polis itu dan membunuh 2 orang anggota polis. Dan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi Malaysia mengatakan bahawa pelaku itu datang daripada keluarga yang berfahaman JI lah, yang berfahaman JI, walaupun mereka ini terpisah daripada masyarakat sekeliling, tetapi ada sejarah JI-nya. Cumanya serangan ini diklasifikasikan sebagai satu serangan lone wolf, serangan persendirian, yang mana proses radikalisasi dia mungkin datang daripada keluarga ataupun persendirian, wallahu alam. Jadi baru-baru ini juga ada seorang ustaz kami, Ustaz Wahdi Anwar di Malaysia ini mewawancara seorang pakar diradikalisasi yang bernama Profesor Mizan bin Muhammad Aslam daripada di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dia mengatakan satu kenyataan di mana dia mengatakan semua teroris yang dia pernah berjumpa adalah Wahabi. Namun bukan semua teroris adalah Wahabi. Adakah Pak Sufyan bersetuju atau pengalaman ini pengalaman yang lebih kurang sama di Indonesia? Ya, kami pernah bergabung dengan grup-grup sosial media